Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, yang mana dalam pemberitaan kemarin kami dengar bahwa Ibu Wamen menyatakan penundaan terhadap proses pelantikan 11 calon anggota DPRP terpilih kemarin. Dan kami sangat mengapresiasi hal itu karena proses gugatan sedang bergulir di PT UN, di Ombudsman, bahkan ada proses pidana yang sedang berjalan di Polda. Ada beberapa teman dan kami sendiri juga ada mengajukan berbagai tindakan pidana oleh oknum-oknum pansel kepada para calon. Oleh sebab itu, kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu Wamen, Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, bahwa perlu ada penundaan sampai ada keputusan inkrah dari urusan-urusan yang sedang kami lalui di PT UN, Ombudsman, dan Polda. Dan kedua, kami mau sampaikan juga bahwa ada pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak yang menyatakan Dewan Adat. Kami memahami bahwa mereka sebenarnya diboncengi oleh kepentingan dari panitia seleksi pansel dalam hal ini. Ya, jadi pernyataan-pernyataan Dewan Adat itu mereka tidak mengetahui persis tentang aturan yang ada di PP 106. Kalau mereka memahami hal itu, saya yakin bahwa mereka tidak akan sembarang memberi komentar. Alasan kami bahwa di dalam PP 106, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pansel itu sudah menyalahi aturan dalam PP 106. Karena di dalam PP 106 pasal 75 ayat 1 itu hanya ada 4 tahapan. 4 tahapan itu artinya bahwa 1 itu pengumuman dan pengusulan calon. Tahap pertama. Tahap kedua adalah verifikasi dan validasi. Tahap ketiga adalah seleksi. Dan tahap keempat adalah penetapan atau pengumuman hasil. Itu 4 tahap saja. Tetapi kemarin pansel melakukan 7 tahap dengan mengeluarkan pengumuman 1 itu, anggaplah itu tahap pertama, pengumuman 2, pengumuman 3, pengumuman 4, pengumuman 5 sampai 6 dan 7. Itu 7 tahap yang dia lakukan. Dan di sana nyata-nyata bahwa terjadi maladministrasi dengan melakukan 7 tahapan itu. Karena di dalam PP 106 tidak mengatur tentang perekrutmen kembali orang-orang yang telah gugur. Ini contoh bahwa di pengumuman 2, pengumuman pertama kita Kabupaten Jayapura itu 61 orang. Ya. Pengumuman dan pengusulan calon itu 61 orang. Pengumuman 2 keluarlah yang lolos 21 orang. Artinya bahwa 40 orang sudah gugur. 40 orang sudah gugur. Pengumuman 3, dia kembali jadi 23 orang. Jadi sebenarnya aturannya bahwa semakin pengumuman ke pengumuman yang berikut itu semakin mengerucut. 21 kok jadi lagi 23 lagi. Karena ada penambahan. Orang yang sudah gugur mendahului kita, dia 40 orang itu, dia kemudian kembali untuk ikut lagi. Di sini kita menilai bahwa pansel tidak konsisten dengan keputusannya. Ya. Kalau dia sudah putuskan 21 orang yang lolos, 40 sudah gugur, ya sudah selesai. Kenapa ambil kembali orang-orang dari 40 orang itu kembali ikut tes lagi? Begitu. Di sini kita menilai bahwa pansel tidak konsisten. Sehingga muncullah pengumuman-pengumuman berikut yang mengakibatkan sampai jadi 7 tahapan. Itu. Berikut rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan. Kami mendengar bahwa ada pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa kenapa forum ini tidak menggugat 11 orang itu, kita hanya menggugat pansel. Ya, kita menggugat pansel karena kinerja mereka yang tidak benar. Seandainya kalau mereka bekerja benar, kami yakin bahwa tidak akan ada orang-orang yang sudah gugur itu diambil kembali. Ya kan? Nah, ini orang-orang yang sudah gugur ini yang malah kemarin mereka lulus sampai ke tahap ini. Nah,
Padahal mereka sudah gugur di pengumuman 2. Nah itu. Sebagai contoh Kabupaten Jayapura, saya sebut nama langsung. Sicilia Mehue. Di pengumuman 2 sudah tidak ada nama. Sicilia dan Erikohe. Mereka sudah tidak ada nama di pengumuman 2. Tetapi akhirnya direkrut kembali di pengumuman 4 dan 5 itu Erikohe. Itu baru mereka diikutkan kembali pengumuman itu. Karena apa? Mereka sudah gugur tapi diangkat kembali. Sekarang kita jadikan ini sebagai mal administrasi. Kalau seandainya mereka tidak diangkat, kita mungkin tidak ada gugatan-gugatan seperti begini. Kalau dia jalan sesuai aturan bahwa dari 21 orang, dia besok jadi 15 orang, dan mengerucut sampai 10 orang dan tinggal 2 orang. Itu boleh. Tapi makin hari malah makin bertambah. Di pengumuman 6, pengumuman 5, itu justru tambah 8 orang lagi masuk lagi. Untuk Kabupaten Jayapura, ada 12 orang, tetapi yang lainnya dari kabupaten lain. Dari 8 orang itu dari Kabupaten Jayapura saja. Ditambah lagi. Sehingga kita nilai bahwa inilah kerja-kerja pansel yang tidak konsisten dengan hasil yang dia sudah keluarkan, dia buat. Nanti kalau kita lihat di pengumuman yang selanjutnya, tahapan-tahapan itu, nama-nama yang masuk, itu adalah nama-nama yang sudah gugur di pengumuman 2. Begitu. Nah ini yang timbul kecemburuan dan ketidaknyamanan kita yang telah lolos di 21 orang itu, dia terus jadi materi dan bahan kami untuk menggugat itu. Itu yang menjadi perhatian kami. Yang berikut, di pasal 75 ayat 2B. Pasal 75 ayat 2B. Itu kalau pansel menjalankan secara benar, di dalam verifikasi berkas, itu banyak yang berguguran. Pasal 75 ayat 2B. Di sana menyampaikan bahwa penyampaian usulan berdasarkan wilayah adat di provinsi untuk usulan calon anggota DPRP. Ini ada satu kalimat, tapi 2 makna, dipisahkan dengan kata dan berdasarkan sebaran suku serta subsuku yang berada di kabupaten untuk kota untuk usulan calon anggota DPRK. Artinya begini, teman-teman kita yang kemarin ada lolos ini, mereka mendapat rekomendasi. Saya akui benar bahwa ada sebagian dewan adat yang menyampaikan bahwa kami sudah usulkan, kami punya calon ke sana untuk ikut dan kami harap bahwa segera dilantik. Tapi mereka tidak tahu bahwa usulan mereka terhenti sampai di situ. Seharusnya calon ini dia bawa usulan itu, bawa lagi ke tingkatan di atas. Kita punya anggota, kita punya ketua dewan adat wilayah Tabi, itu Bapak Toto Aden. Bapak Toto. Dia sebagai ketua dewan adat wilayah Tabi. Sehingga yang masuk ke provinsi, dia bawa rekomendasi dari dewan adat suku dan subsuku, dia bawa ke sini lagi untuk mendapat rekomendasi dari dewan adat provinsi untuk dia maju ke DPRP. Sementara dia punya rekomendasi yang dia bawa itu dewan adat subsuku, suku dan subsuku, itu hanya untuk dia maju ke DPRK kabupaten dan kota. Tapi dianggap bahwa dia sudah miliki, sehingga pansel tidak melihat hal itu. Seharusnya pansel jeli melihat bahwa mana rekomendasi dari dewan adat wilayah tadi yang memiliki legalitas. Ya, yang memiliki legalitas akta pendirian itu adalah Bapak Daniel Toto. Itu jelas, nanti kami kasih Bapak punya SK pendirian, sehingga dalam pemberitaan Bapak ini mendapat legitimasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Berhak untuk itu. Jadi semua yang ada lulus kemarin, mereka hanya memiliki surat rekomendasi dari dewan adat suku dan subsuku. Dia belum memiliki surat rekomendasi dari dewan adat wilayah adat. Nah, di provinsi Papua ada 2 wilayah adat, wilayah Tabi dan wilayah adat Saireri. 2. Jadi mereka yang dari Biak, Supiori, Mambramo dan Waropen, Yapen Waropen, itu mereka punya wilayah adat Saireri. Nah, kita yang 5 wilayah yang lain di provinsi Papua itu Tabi, itu datang ke Bapak Toto sebagai ketua dewan adat wilayah. Nah, orang-orang yang memiliki rekomendasi dari
Dewan Adat wilayah sebagaimana yang diatur dalam PP 10475B ini, mereka yang lulus itu tidak memiliki rekomendasi itu. Sehingga di sini kita lihat banyak maladministrasi yang dilakukan. Ya, syarat kepentingan. Kenapa sampai mereka bisa lolos? Ya karena mereka ada ini. Saya jujur saja bahwa ada indikasi pemberian uang ya kepada beberapa oknum pejabat atau yang ada di Pansel. Saya bisa sebutkan saja inisial ya, inisial AY, inisial Max MO dan lain-lain dengan jumlah ratusan juta ya yang mereka dapat, sehingga atas dasar itu mereka mempengaruhi hasil yang kita sekarang ini ya. Siapa yang punya uang baru dia lulus, yang punya kapasitas kemampuan dia tidak lulus. Nah, ini yang terjadi, sehingga kami teman-teman mengadukan proses ini untuk ditunda atau bagaimana. Yang penting bahwa proses hukum sedang jalan. Kita mau ada keputusan yang betul seadil-adilnya, sehingga masyarakat tahu bahwa inilah figur mereka yang mereka usulkan untuk duduk sebagai anggota perwakilan dari daping masing-masing begitu. Nah, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Satu hal yang perlu saya tambahkan di sini, itu tambahan saja, bahwa kursi DPR yang sedang kami perjuangkan ini awal ceritanya adalah dari sebelum ada Otsus, dulu disebut dengan 14 kursi adat. Ini perlu ada pemahaman dari semua kalangan, bahwa dulu provinsi belum pecah menjadi satu provinsi. Itu ada 7 wilayah adat di Provinsi Irian Jaya waktu itu. Di Provinsi Irian Jaya ada 7 wilayah adat. Ya. Tabi Sereri, Domberai, Mepago, Animha, dan apalagi. Jadi 7 wilayah adat ini waktu itu diusulkan oleh mendiang almarhum Bapak Ramses Ohe, bagaimana supaya meredam suara-suara merdeka di wilayah-wilayah adat ini. Dulu mereka menyuarakan untuk merdeka. Akhirnya ide ini muncul dari almarhum Bapak Ramses, bagaimana kita meredam suara-suara merdeka di wilayah-wilayah adat ini. Masing-masing wilayah adat mengusulkan 2 orang, 1 perempuan, 1 laki, 1 perempuan, 7 kali 2 jadi 14 kursi adat di waktu itu. 14 kursi adat. Sehingga itu dia berjalan sampai sekarang. 14 kursi adat mereka tidak melalui tahapan seperti pemilu legislatif kemarin. Mereka ditunjuk saja, diangkat oleh anggota Dewan Adat setempat mengusulkan. Dan itu sedikit cerita supaya tidak terjadi persoalan bahwa ada yang mengaku bahwa ini adalah kursi milenial dan segala macam. Tidak ada istilah itu. Ini kursi adat murni. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti teman-teman kami akan sampaikan, kami punya ini lewat yang sudah kami tulis untuk bisa ditambah begitu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Tadi terkait dengan maladministrasi dari Pak Budi. Ya, saya bicara yang saya punya saja. Pertama, tanggal 17 September, saya datang untuk meminta surat keterangan orang asli Papua dari MRP. Jadi saya ketemu dengan Pak Max Ohe dan beliau mengatakan bahwa ini saya bisa keluarkan surat rekomendasi dari Dewan Adat, dari MRP. Tetapi satu surat ini 5 juta. Nah, saya sampaikan bahwa saya tidak bawa uang tunai. Tapi kalau saya bisa transfer lewat aplikasi, ada. Ayo,
Tapi ada satu surat lagi dari Barisan Merah Putih, dia juga sebagai ketua Barisan Merah Putih. Jadi 2 surat. Ya 2 surat masing-masing 5 juta ya 10 juta. Langsung saya bilang kalau ada rekening kasih. Saya langsung dia kasih nomor rekening, saya transfer langsung hari itu juga. Bukti transfer semua ada di saya. Dan kemarin kami demo saya bawa bukti-bukti transfer itu. Cerita selanjutnya beliau mengatakan begini, kalau kau punya 500 juta, kamu bisa lulus. Tapi saya bilang saya di pensiun jadi saya punya uang kalau 100 juta ada. Ya sudah, kau simpan 100 juta itu. Nanti kalau saya butuh, saya WA Pak kirim. Jadi setiap dia WA, saya transfer sampai 100 juta. Bahkan tambah 6.200.000 terakhir. Itu karena terakhir saya datang kemari, saya bilang, kenapa sudah akhir-akhir begini baru saya WA, telepon dia tidak angkat. Ya saya kecewa. Saya datang ke kantornya. Saya tanya, ada masalah kan? Kok saya punya WA dan ini kok tidak balas? Dia bilang, aduh HP rusak jadi. Saya bilang, pakai baju. Kita doa ke Matahari sebelah. Dari kantor MRP kan menyeberang saja. Saya beli HP baru 6.200.000. Jadi 106.200.000. Itu yang saya kasih untuk beliau. Bukti transfer ada semua. Dan kemarin kami demo, saya print semua, saya cetak semua. Apa bukti transfer itu untuk kami demo. Bahwa terbukti oknum pansel memeras masyarakat. Begitu. Karena saya punya mungkin kecil nilainya, ada yang kasih lebih besar, ya saya gugur. Itu apa? Saya punya kesimpulan seperti itu. Karena saya punya uang kecil, jadi saya tidak lulus. Ada yang kasih lebih besar. Bahkan di kota Jayapura ada yang kasih lebih besar lagi. Tidak ikut ujian, tapi lulus. Karena dia kasih besar. Tidak ikut ujian sama sekali. Nah, itu di DPR kota atau di? Ya, DPR provinsi. Ya. Karena saya punya wilayah kabupaten, jadi saya bicara kabupaten, saya tidak mau bicara itu. Cuma kita ke forum, kita sering tukar pikiran, cerita-cerita, itu ada indikasi itu. Nah, ada teman satu lagi dari kota juga, dia menyerahkan 50 ke ketua pansel, 50 ke Pak Max juga. Ya, ada. Semua bukti ada. Nah, sehingga kami mau sampaikan Pak di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri, proses hukum sedang jalan. Kami tambahkan proses hukum yang disampaikan oleh Ibu Amin hanya PT UN. Yang ada proses hukum yang sedang jalan adalah PT UN, di Ombudsman dan di Polda. Proses hukum ini satu kesatuan. Jadi semua harus ingkrah, baru silakanlah. Kalau mau ulang atau mau lantik itu terserah. Yang penting kita hormati tahapan yang sedang jalan, tahapan proses hukum ini. Demikian. Kalau Bapak itu sudah sampai di mana proses hukumnya? Di Ombudsman atau di PT UN? Semua sedang jalan. Sudah jalan. Semua sedang jalan. Di PT UN besok tanggal 14 baru ada ini. PT UN dilakukan oleh ya. Tapi sampai dengan hari ini belum ada SK. Kalau yang disampaikan adalah baru pengusulan. Karena jeda waktu di PP 106 harusnya 9 hari gubernur sudah mengeluarkan SK. Tapi sampai dengan hari ini gubernur tidak mengeluarkan SK, oleh sebab itu 30 hari ke depan, 29 hari ke depan itu wajib Mendagri. Tapi karena proses hukum di PT UN sedang berjalan, tanggal 11 Februari gubernur membuat surat dan tanggal 28 Februari diantar ke Mendagri dan itu masih tertahan untuk proses pelantikan. Kenapa ditahan? Menurut analisa saya dari bacaan dari pemerintahan Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, menunggu semua proses inkrah. Itu pertama. Yang kedua, tahapan yang sedang dilakukan oleh kelompok di teman-teman yang sedang berjuang di PT UN itu berbeda dengan kami. Berbeda dengan kami, ada 15 orang yang sedang berjuang untuk menggugat maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara di Ombudsman. Kami yang berjuang di Ombudsman ini adalah Ketua Pak Toto, saya sekretaris, dengan teman-teman dari 9 Dapeng. Oleh sebab itu, materi kita, penyampaian kita hari ini terkait dengan yang tadi disampaikan dari Kabupaten Jayapura. Fokus kita adalah maladministrasi. Sambil
proses maladministrasi sedang berlangsung di Ombudsman dan sudah sampai pada tahapan hari ini klarifikasi di minggu lalu dengan Pansel. Apakah Pansel datang atau tidak kami juga belum mendapat konfirmasi balik. Tapi juga klarifikasi dengan pemerintah daerah melalui Kesbangpol sampai dengan hari ini pun kami belum mendapat klarifikasi. Tapi dalam minggu berjalan besok sudah penetapan sesuai dengan jadwal dari Ombudsman. Klarifikasi kami sudah 4 kali, bahkan yang terakhir 5, yang kelima kali kemarin di Ombudsman. Bahkan berita acara sudah kami tanda tangan semua dari hasil pemeriksaan berkas dan dokumen kami di Ombudsman. Sudah kami sampaikan dan sudah ditandatangani per Dapeng. Dapeng Saireri diwakili oleh Ronald Randongkir dan Ibu Irene Waromi. Dapeng Kabupaten Jayapura diwakili oleh Pak Esli sendiri. Dapeng Kabupaten dari Ombudsman minta 3 ya, 3 orang mewakili seluruh Dapeng dan 2 orang saksi. Yang hadir sebagai saksi Pak Kristoteles Sansanai mewakili Dapeng Yapen dan Ibu Ingrid Mawandosa mewakili Kabupaten Biak Numfor. Sudah terklarifikasi di tanggal, saya lupa tanggal ya, minggu lalu, hari Rabu ya, tepat hari Rabu minggu lalu kami sudah klarifikasi, bahkan sudah penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan oleh Ombudsman untuk ditindaklanjuti. Diharapkan hasil ini akan menjadi keputusan final untuk kami pegang, menunggu objek sengketa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Tambahkan Pak, tambahkan. Bilang kalau selama 5 Ombudsman sudah mengajak untuk mengundang Pansel dan kami untuk sama-sama saling klarifikasi di depan Ombudsman, tapi mereka tidak hadir. Pansel tidak hadir, Kesbangpol tidak hadir, bahkan jawaban mantan PJ Sekda menunggu selesai Lebaran dan sampai dengan hari yang kita duduk di tempat ini pun pemerintah daerah tidak menanggapi semua undangan dari Ombudsman. Oleh sebab itu tahapan kita hari ini untuk melihat semua persoalan yang dilakukan oleh tahapan yang dilakukan oleh Pansel sendiri. Yang pertama tadi sudah disampaikan, Pansel sendiri melakukan kesalahan dalam semua tahapan proses dari awal. Yang diberikan rekomendasi kepada Dewan Adat berkoordinasi dengan Kesbangpol di kabupaten untuk melakukan rekrutmen di tahap tingkat Dewan Subsuku. Itu di Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan itu, Kabupaten Biak melaksanakan itu, tapi di kabupaten lain tidak. Ondoafi bisa memberikan surat rekomendasi, kepala suku bisa memberikan surat rekomendasi, sementara di PP 106 itu menjelaskan bahwa lembaga yang diakui oleh pemerintah. Artinya kalau kita bicara lembaga, Bapak Daniel Toto sebagai Ketua Dewan Adat Wilayah Tabi dan juga sekaligus Manta ya, Mabramo Tami, itu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi. Ini tidak diakui oleh Pansel, itu pertama. Yang kedua, dalam tahapan Pansel dalam PP 106 57 ayat 1 itu saya kembali tadi, itu hanya 4 tahapan. Ini Pansel mengeluarkan 7 tahapan yang dalam bentuk pengumuman 1 sampai 7. Yang berikut dalam pengumuman itu Pansel ada 7 orang, hanya 1 orang yang tanda tangan dalam pengumuman maupun dalam penetapan. Itu pertama. Yang berikut dalam tahapan kerja Pansel, rapat-rapat keputusan Pansel cuma melakukan itu oleh beberapa orang ketua dan sekretaris, yang lain tidak terlibat. Pengakuan itu disampaikan oleh Pak Michael Manufandu sebagai anggota Pansel bahwa beliau tidak terlibat dalam pengumuman nomor 6 dan nomor 7. Oleh sebab itu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kami, apakah Pansel bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik dan benar atau tidak. Yang berikut dalam tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pansel sampai dengan hari ini, kami merasa ada pembohongan publik
Pansel dan pemerintah Provinsi Papua, terutama Pak PJ. Karena kami setelah demo di bulan Januari, di bulan Desember tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17 kami serahkan dokumen, di bulan Januari kami konfirmasi balik, sampai dengan bulan Februari kami tidak pernah mendapat jawaban yang pasti terkait dengan pengusulan yang tanggal 20 Februari. Artinya gubernur dan Kesbangpol melakukan pembohongan publik. Kesbangpol sebagai penanggung jawab penyelenggara harusnya memberikan konfirmasi kepada kami setiap kami tanya, tapi ini tidak pernah. Hari ini kalau ada pemberitaan yang disampaikan oleh Ibu Mendagri terkait dengan jawaban bahwa sudah ada pengusulan SK, berarti kami merasa bahwa kami dibohongi. Oleh sebab itu kami akan terus melakukan proses hukum, bahkan perlawanan terhadap Pansel untuk semua kebenaran pertama dibuktikan. Yang kedua, saya sebagai sekretaris forum dan teman-teman, kami semua sepakat bahwa pemerintah salah memilih orang. Sehingga orang-orang yang dipilih ini orang-orang yang hebat tapi tidak mampu memberikan satu kenyamanan bagi bangsa dan negara. Karena mereka selalu dalam tahapan ini mereka sedang menciptakan konflik di tengah-tengah masyarakat Papua. Yang kedua, mereka tidak menghargai otoritas adat di wilayah Tabi dan Saireri, tapi juga di tanah Papua, karena ini hampir sama rata di seluruh tanah Papua. Sementara negara inginkan negara ini damai dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang selalu ada tulisan atau sebuah NKRI harga mati, artinya